Bahkan di sini disebutkan ala rijali wan nisa, diwajibkan bagi laki-laki dan juga diwajibkan bagi perempuan. Yang pertama, dalilnya yang pertama adalah limuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Yang pertama, karena selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa? Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Meninggalkan salat Id sekalipun. Paham ya? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amruhu bil khuruj laha. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk keluar. Untuk keluar di sini apa? Untuk keluar untuk salat Id. Memerintahkan orang-orang untuk keluar untuk salat Id. Bahkan yang disuruh keluar bukannya laki-laki saja, perempuan-perempuan juga disuruh untuk keluar. Ya. Sebagaimana ya, di dalam usul fikih sebutkan apa? Asal dari perintah adalah apa? Wajib. Maksudnya ya? Nah, jadi seperti ini. Karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan asal dari perintah adalah wajib. Apa perintahnya? Yang pertama dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Umirna an nukhrijal awatiq wa dhawatil khudur." Kami diperintahkan ya untuk mengeluarkan al-awatiq, yaitu apa? Yaitu perempuan-perempuan yang dipingit. Wa dhawatil khudur, yaitu apa? Perempuan-perempuan yang tertutup. Paham ya? Jadi di sini perempuan-perempuan yang dipingit saja yang tidak pernah keluar, akan tapi apa? Di sini diperintahkan ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha agar dia keluar. Untuk apa? Untuk mengikuti salat Id. Paham ya? Kalau ini sunnah, ya, diperintahkan enggak? Ya, enggak harus dikeluarkan, ya kan? Enggak harus dikeluarkan. Maka beliau berpendapat adalah wajib. Akan tapi tentunya kalau perempuan keluar, gitu apa? Di sini tidak boleh tabarruj, ya. Jadi kalau kita lihat dalil-dalilnya yang lainnya, perempuan ketika keluar tidak boleh bersolek dan seterusnya, ya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar, ya, untuk melihat, yaitu syiar Islam, diantaranya adalah salat Id. Dan dalil selanjutnya, yang mana Nabi SAW memerintahkan di sini perempuan untuk keluar adalah dari Hafsah binti Sirin. Qalat, kunna namna jawarina an ayyukhrijna atau ayyakhrujna yaumul Id. Kami melarang perempuan-perempuan kami, yaitu budak-budak perempuan kami, untuk keluar pada hari Id. Faja'at imra'atun panazalat Qasr Bani Khalaf. Ada seorang perempuan, dia datang yaitu ke tempatnya Bani Khalaf. Fa'ataituha, dan Hafsah ini aku pun mendatanginya, benar perempuan tersebut. Fahadathat, perempuan ini yaitu dia berbicara, anna zauja ukhtiha ghazaman Nabi SAW 12 ghazwah, bahwa suami dari adiknya ini, ya, suami dari saudarinya ini, dia sudah berperang bersama Nabi SAW 12 kali peperangan, yaitu iparnya berperang 12 peperangan. Fakanas ukhtuha, nah di sini dia pengen bertanya tentang saudarinya, ya, yang perempuan. Fakanas ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawas, dan saudarinya ini bersama suaminya pada 6 kali peperangan. Pada 6 kali peperangan. Kok perempuan ikut perang? Ya di sini faqalas fakunna naqum 'alal marda wa nudawil kalma. Ya, jadi kami, yaitu para perempuan, kami yaitu di medan peperangan, yaitu untuk ngapain? Naqum 'alal marda wa nudawil kalma, yaitu kami yaitu mengobati orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang terluka.
ketika peperangan. Itu tugasnya perempuan, ya, ketika perang, ya. Nah, faqalat, maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj. Nah, di sini dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh apa enggak kalau ada seseorang di antara kami yang tidak punya jilbab, yang tidak punya kerudung yang bisa menutupi tubuhnya, ya, boleh enggak kami tidak keluar? Boleh enggak kami tidak keluar? Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, di sini pada hari Id, ya, boleh enggak, ya, kalau misalkan enggak punya jilbab enggak keluar perempuan ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, litul bisa sahibatuha min jilbabiha, hendaknya ada di antara saudarinya yang memberikannya jilbab, untuk memakai jilbab untuknya. Paham sudah, ya? Falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin, maka hendaknya mereka para perempuan, mereka mempersaksikan, melihat kebaikan dan juga dakwah kaum muslimin. Paham sudah, ya? Di sini bahkan apa? Perempuan yang gak punya jilbab saja disuruh untuk apa? Agar dipinjamkan, agar diberikan jilbab oleh perempuan yang lainnya untuk apa? Untuk melihat, yaitu apa? Salat, untuk datang ke salat Id. Paham sering, ya? Maka di sini penulis menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Saat bagaimana kalau ada yang berbuat sunnah? Ya, itu pendapatnya. Kita harus toleran. Paham sering, ya? Inilah dalam masalah fikih seperti ini, ya. Kalau kita berpendapat wajib, maka ini dalilnya, ya. Kita lanjutkan sekarang, waktu salatnya kapan? Di sini sebutkan, an Yazid bin Khumair ar-Rahabi qala, kharaja Abdullah bin Busr sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yawm Eid Fitrin aw Adha. Yaitu di sini Yazid bin Khumair ar-Rahabi, beliau menyebutkan bahwa telah keluar Abdullah bin Busr. Siapa Abdullah bin Busr? Yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi yawm Eid Fitrin aw Adha. Pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di sini apa? Perawinya syak, ragu apakah Idul Fitri atau Idul Adha, itu maksudnya. Fa'ankar ibta' al-imam, maka dia mengingkari lambatnya imam. Lambatnya imam dalam masalah apa? Di dalam masalah melakukan sholat, ya. Sudah terang sekali baru sholat, boleh apa enggak? Ya, sebenarnya boleh saja kalau disebut boleh. Paham sering, ya? Nah, ya. Dan beliau mengatakan, sahabat Nabi ini, inna kunna qad farakna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Kami ketika waktu zaman Nabi, kami sudah selesai di dalam melaksanakan salat ini. Dan ketika itu yaitu ketika hina tasbih, yaitu ketika matahari sudah meninggi, sudah selesai. Ya. Yaitu kalau para ulama menyebutkan, ya, yaitu waktu untuk salat Id, yaitu apa? Hina irtifa'us syams, yaitu ketika matahari meninggi sekitar 15-20 menit setelahnya. Sampai kapan? Ya, yaitu sampai zawal. Apa zawal? Saya masih ingat zawal. Saya matahari tergelincir kemana? Tergelincir ke barat sampai zuhur maksudnya. Ya, jadi sebenarnya ya sah-sah saja. Akan tapi kalau ikut sunnahnya itu apa? Ya secepatnya setelah apa? Matahari agak meninggi. Tuh, ya. Nah, maka kalau misalkan kita berpendapat dengan pendapat yang wajib, maka bagi orang yang punya uzur berarti apa? Ya, dia sholat di rumahnya. Ya enggak? Nah, sholat di rumahnya kalau ada uzur. Maka kita lanjutkan. Al-khuruj ilal musalla. Keluar ke al-musalla. Apa musalla di sini? Musalla di sini maksudnya bukanlah musalla dalam bahasa kita. Ya, dalam
musalla dalam adat kebiasaan kita. Musalla kita itu apa? Ada masjid, ya kan? Untuk sholat biasanya tempat lebih besar, ada musalla tempatnya kecil biasanya, ya kan? Kalau di kita seperti itu. Musalla yang dimaksud di dalam literasi Arab adalah yaitu tempat sholat yang mana apa? Itu adalah tempat yang luas, tempat yang lapang yang digunakan untuk sholat. Ya, itu dijelaskan oleh ulama seperti itu. Ya. Keluar ke musalla, ini sunnahnya. Maka di antara sunnah, ya, melakukan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, di mana? Di al-musalla. Itu apa? Tempat yang lapang dan luas. Kenapa kok tempat yang lapang dan luas? Karena kalau masjid apa? Biasanya nggak cukup. Ya. Dan juga hal ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, maka sunnahnya yaitu di musalla. Lalu boleh nggak di masjid? Ya, kalau boleh, boleh saja. Akan tapi kalau kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW di musalla, yaitu apa? Di tanah yang lapang, maka kita lakukan. Kecuali kalau ada uzur seperti apa? Kalau hujan, ya kan, dan seterusnya. Ya. Ustaz, saya pengen di tanah lapang, tapi kita nggak dapat tanah lapang. Ya udah di masjid. Paham sering ya? Kalau sudah cari-cari nggak ada, paham sering ya? Akan tapi sunnahnya, kalau kita pengen begitu sunnahnya itu apa? Ya di tanah yang lapang, tanah yang luas, agar orang-orang lebih banyak yang hadir dan di sana bisa melaksanakan itu apa? Lebih banyak orangnya, itu maksudnya sunnahnya. Ya. Maka di sini tidak disebutkan dalilnya, karena mungkin dalilnya sudah disebutkan ya sebelumnya. Nah, di antara dalilnya yaitu bahwa Nabi SAW, ya, salatul Idul Fitri wa Idul Adha fil musalla, gitu ya. Yaitu Nabi SAW melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di mana? Di musalla. Apa musalla tadi? Di tanah yang lapang, yang luas. Ya. Kita lanjutkan. Hal yu'adzan laha wa yuqam. Apakah salat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini ada azan dan juga ada iqamah? Yu'adzan yaumul fitri wala yaumul adha. Nah, jadi Ibnu Abbas dan juga Jabir mengatakan bahwa tidak ada azan pada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Alhamdulillah di kita juga nggak ada, ya kan? Ya. Berarti kalau nggak ada azan dan juga sholatnya di lapang, berarti apa? Ya tidak ada sholat sunnah sebelumnya, ya kan? Nggak ada sholat sunnah. Kalau misalnya sholatnya di tanah lapang, ya. Dan selanjutnya, Wan Jabir radhiyallahu anhu, alla adzana lis salati yaumil fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqama wala nida wala syai', la nida yauma idzin wala iqamah. Bahwa tidak adzan untuk salat pada hari Idul Fitri ketika imam keluar, wala ba'da ma yakhruju, dan juga tidak ada adzan setelah imam keluar, ya. Ketika keluar tidak ada, ketika setelah keluar juga tidak ada adzan, dan juga tidak ada iqamah, tidak ada panggilan sedikit pun, ya. Karena dalam bahasa Arab apa? Terkadang adzan disebutnya nida. Nida itu kalau bahasa kita panggilan, ya. Tidak ada panggilan baik adzan ataupun iqamah, enggak ada. Karena adzan itu disyariatkan untuk memanggil, ya. Maka terkadang ada sebagian ya tempat setelah adzan langsung qomat, ini salah. Paham ya? Karena adzan itu fungsinya untuk apa? Untuk memanggil. Orang baru dipanggil kan siap-siap dulu, ya kan? Maka harus ada jaraknya, waktunya. Berapa menit? Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Ya diperkirakan kalau orang-orang yang sudah datang, ya kan? Maka ketika itu baru iqamah. Karena ya adzan itu untuk apa? Memanggil. Maka kita kembali di sini bahwa pada salat Id ini tidak ada adzan ataupun iqamah. La nida yaumidin wala iqamah, tidak ada panggilan dan juga tidak iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Enggak ada.
Terkadang ada yang menyebutkan as-salatu jami'ah, ya kan? As-salatu jami'ah itu kapan disunnahkannya? Sunnahnya kalau kita lihat yaitu untuk salat apa? Gerhana. Nah, untuk salat gerhana disunnahkan as-salatu jami'ah. Nah. Selanjutnya, sifatus shalah. Sifat yaitu apa? Tata cara salat. Salatul Id rakaatani. Salat Id itu 2 rakaat. Yukabbiru fihima thintai asyara takbiratan, ya. Yaitu dia bertakbir di dalam 2 rakaat tersebut sebanyak berapa? 12 takbiran. Apa maksudnya 12 takbir atau 12 takbiran? Sab'an fil ula, 7 pada rakaat pertama, ya, ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qiraah. Ya, 7 takbirah. 7 apa bahasa kitanya? 7 takbir, ya. 7 takbir setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu tidak di apa? Tidak dihitung, ya. Jadi Allahu Akbar ini takbiratul ihram, baru setelahnya 7, ya. Makanya kadang suka ada yang ngomong, "Oh, bukan 7, 8." Iya, kalau dihitung dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Karena 7 ini selain takbiratul ihram. Allahu Akbar, nah setelahnya 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Wa qabla al-qira'ah, dan sebelum membaca, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah. Wa khamsan fi tsaniyah qabla al-qira'ah, dan juga 5 takbir, ya, pada rakaat kedua. 5 takbir pada rakaat kedua, yang mana kita ketahui, ya. Ada 7 pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua selain takbiratul ihram. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat aidain, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, sab'an fil ula, 7 rakaat pada rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 rakaat pada rakaat yang lain, yaitu pada rakaat yang kedua. Dan dari satu lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratai ar-ruku'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada Idul Fitri ataupun Idul Adha sab'an wa khamsan, 7 dan 5. Di sini tambahannya siwa takbiratai ar-ruku', selain takbirah ar-ruku', selain takbir untuk ruku'. Takbir apa namanya? Kalau untuk ruku', jadi takbir untuk ruku' enggak dihitung, paham ya? Jadi 7 ini kalau kita takbiratul ihram, terus 7, terus setelahnya apa? Takbir untuk ruku'. Takbir untuk ruku' namanya apa? Takbiratul intiqal, ya. Takbir untuk berpindah. Gitu. Kita lanjutkan. Al-qira'ah fiha, bacaan di dalamnya. Apa yang dibaca di dalam salat tersebut? Ya, tentunya bacaan setelah Al-Fatihah. Apa sunnahnya yang dibaca ketika salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha? An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil 'aidain wa fil jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Bahwa Rasulullah SAW, ya, yaitu membaca pada 2 Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha, wa fil Jum'ah, dan juga pada salat Jumat, ya. Dan apa?
Yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini sunnah. Apa maksud sunnah? Kalau ada membaca selain ini maka boleh. Paham sering ya? Boleh-boleh saja. Ya, yang rukun itu adalah apa? Surat Al-Fatihah. Dan juga bacaan yang lainnya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan an Ubaidillah bin Abdullah qala kharaja Umar yaumul 'id fa arsala ila Abi Waqid al-Laythi. Umar keluar pada hari Id, maka Umar mengutus kepada Abu Waqid al-Laythi, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi mithli hadzal yaum, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan biqaf waqtarabat. Biqaf ya apa? Dengan surat Al-Qaf, ya, Qaf wal Quran Majid dan seterusnya, dan juga rakaat kedua iqtarabat apa? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar dan seterusnya, ya. Jadi di antara bacaan yang disunnahkan ketika apa? Salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Ya, mungkin bagi kita yang agak mudah kita apa? Tadi dengan baca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena ini lebih pendek daripada Qaf dan juga iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Al-khutbah selanjutnya, al-khutbah ba'daha, khutbah setelahnya. Apa maksudnya khutbah setelah sholat? Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat apa? Khutbah dahulu, baru setelahnya sholat. Kalau sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu apa? Sholat dulu, lalu setelahnya apa? Khutbah. Sholat dulu, baru setelahnya khutbah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala syahadtul 'id ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Aku menyaksikan Id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Ini perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Fa kulluhum kanu yusalluna qabla khutbah. Dan mereka semuanya salat sebelum khutbah. Jadi salat dahulu. Ya. Ya. Lanjutkan. As-salatu qablaha wa ba'daha. Ya. Ada salat enggak? Ya. Setelahnya. Ada salat enggak sebelumnya? Ada salat enggak sebelum salat Idul Fitri atau Idul Adha ataupun setelahnya? Ada salat enggak? Seperti kalau kita salat ada apa? Salat qabliyah dan juga salat ba'diyah. Nah, di dalam salat ini itu ada apa enggak? Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitri rak'atain. Bahwa Nabi SAW salat Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi sunnahnya tidak ada salat sebelum salat Id dan juga tidak ada sunnahnya salat setelah Id. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang ma yustahabbu yaumul Id. Apa yang disunnahkan yaitu ketika hari raya Id. Yang pertama al-ightisal, yaitu mandi. Ya, mandi pada hari Id ini termasuk sunnah. Dalilnya dari Ali radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anil ghusli, bahwa Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang ghusl, tentang mandi. Maka Ali berkata, faqala yaumul jum'ah
wa yaum Arafah, wa yaumul fitr, wa yaumul adha. Ali menyebutkan ada 4 yang disunnahkan untuk mandi di dalamnya. Yang pertama hari Jumat, yang kedua hari Arafah, yang ketiga hari Fitr yaitu hari Idul Fitri, yang keempat yaumul adha, hari raya Idul Adha. Maka hari Id disunnahkan bagi kita untuk mandi. Selanjutnya yang kedua, labsu ahsanith thiyab, memakai pakaian yang paling bagus, memakai pakaian yang paling indah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah SAW yalbasu yaumul Id burdatan hamra, bahwa Rasulullah SAW ya, ketika hari raya Id memakai burdah warna merah. Ya, burdah ya yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya, semacam ini ya, baju lah. Nanti bisa dilihat di internet ya. Yaitu burdah berwarna merah ya. Jadi Nabi SAW memakai pakaian yang paling bagus, yaitu apa? Di sini sebutkan burdah yang berwarna merah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-aklu yaumul fitri qabla al-khuruj, yaitu makan pada hari raya Idul Fitri qabla al-khuruj, sebelum keluar, yaitu makan dulu ya. Apa makan dulu? Yaitu apa? Agar tidak agar tidak dianggap puasa gitu ya. Intinya membatalkan dulu di pagi ini. Al-akl yaumul fitri qabla al-khuruj. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumul fitri hatta ya'kula tamarat, bahwa Rasulullah SAW tidaklah pergi pada hari raya Idul Fitri hatta ya'kula tamarat, sampai Rasulullah SAW apa? Memakan beberapa butir kurma. Jadi disunahkan yaitu untuk makan dahulu sebelum keluar. Makanya kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti ada di antara ulama mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu apa? Lebih diakhirkan sedikit ya daripada Idul Adha. Ya, kenapa? Kalau Idul Fitri apa? Disunahkan untuk makan dahulu. Ya. Sedangkan Idul Adha apa? Disunahkan untuk bersegera. Karena makannya apa? Sunnahnya setelah sembelihan lalu dimasak dan makan dari situ. Ya. Yang keempat, ta'khirul akli yaumul adha hatta yakula min udhiyatihi, mengakhirkan makan pada hari raya Idul Adha sampai makan dari sembelihannya, sampai makan dari sembelihannya ya. An Abi Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana la yakhruju yaumul fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumun nahr hatta yadhbah, bahwa Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, yaitu makan dahulu setelah itu keluar baru. Waliyat am yaumun nahr, dan Rasulullah SAW tidak makan pada hari raya an-nahr, yaitu apa? Nahr itu penyembelihan, hari Idul Adha. Dan Rasulullah SAW tidaklah makan pada hari raya Idul Adha hatta yadhbah, sampai Rasulullah menyembelih ya. Maka ini sunnahnya. Dan yang kelima yaitu mukhalafatut tariq, melewati jalan atau menyelisih jalan. Yaitu apa maksudnya? Jalan yang dilewati ketika berangkat berbeda dengan jalan yang dilewati ketika pulang. Itu maksudnya. Yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Id, yaitu apa? Nabi SAW menyelisihi jalan, yaitu jalan yang dipakai untuk berangkat berbeda dengan jalan yang dipakai untuk pulang. Ya.
Yang keenam, sunnahnya adalah at-takbir fi ayyamil 'aidain. Takbir pada hari-hari raya Id, ya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalilnya qaul Allah Ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa dzalikal fitr, yaitu untuk menyempurnakan, yaitu bilangan, untuk menyempurnakan di sini apa? Menyempurnakan Ramadan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, 'ala ma hadakum, atas apa yang telah memberikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Yaitu apa? Wa dzalika bil fitr. Ini pada hari raya Idul Fitri, yaitu disunnahkan untuk melakukan takbir ini setelah apa? Setelah menyelesaikan Ramadan. Maka tadi apa? Walitukmilul iddata, yaitu untuk menyempurnakan hitungan, bilangan Ramadan. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Setelah itu apa? Untuk agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kalian. Ya. Selanjutnya pada hari raya Idul Adha, wa fil adha qala Allah Ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari, yaitu ma'dudat, hari-hari yang dihitung, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, maka ketika hari raya Idul Adha, maka takbir ini dimulai dari apa? Hari raya Idul Adha sampai ke hari raya tasyrik. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah pada Allah pada hari-hari yang dihitung, yaitu pada hari-hari raya tasyrik. Nah, di sini bonus menegaskan, yaitu waqtuhu fil fitri min hina yakhrujul musalla hatta yusalli. Ya, di sini ada waktu yang secara khususnya. Kapan? Waktu pada salat Idul Fitri, yaitu kapan takbirnya? Hina yakhruju ilal musalli hina yusalli hatta yusalli. Yaitu waktunya ketika seseorang keluar, ya, menuju tempat musalla, tempat untuk salat, hatta yusalli, sampai dia salat. Ini yang lebih ditekankan lagi. Ya. Itu waktunya kapan? Ketika kita berangkat untuk apa? Untuk salat sampai salat. Maka itu disunnahkan bagi kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bahwa Al-Imam Az-Zuhri mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakhruju minal fitri fayukabbiru hatta yatiyal musalla. Bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri fayukabbiru hatta yatiyal musalla. Maka Rasulullah SAW bertakbir sampai mendatangi tempat salatnya. Tadi musalla, ya. Wa hatta yaqdus salah, dan sampai selesai salat. Fa idza qada shalah qata'at takbir. Ketika selesai salat, maka Rasulullah selesai takbirnya. Ketika selesai salat, Rasulullah apa? Selesai takbirnya. Maka beliau berpendapat seperti ini. Maka ditegaskan di sini qala Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan wa hadza sanadun sahihun mursalan. Ini sanadnya sahih dan mursal, ya. Wa qad ruwiya min wajhin akhar, dan diriwayatkan, ya, dari riwayat yang lainnya dari Ibnu Umar secara marfu', ya. Yaitu marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari jalan Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj fil 'aidaini mal Fadl bin Abbas wa Abdullah bin Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usama bin Zaid wa Zaid bin Harithah
wa Aiman bin Ummi Aiman radhiyallahu anhum rafi'an sautahu bit tahlil wa takbir. Nah, di sini disebutkan ya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ketika keluar pada salat Idul Fitri dan juga Idul Adha bersama siapa? Bersama Fadl. Ya. Fadl bin Abbas keponakannya, wa Abdullah bin Abbas, bersama Ali, bersama Ja'far, bersama Hasan, bersama Husain, bersama Usama bin Zaid, bersama Zaid bin Harithah, dan juga Aiman bin Ummi Aiman radhiyallahu anhum rafi'an sautahu bit tahlil wa takbir, mengangkat suaranya dan mengucapkan tahlil dan juga takbir. Ya. Tahlil yaitu la ilaha illallah, takbir yaitu apa? Allahu akbar. Fa yakhudhu tariqal hidha'aini hatta ya'ti al-musalla. Wa idza faraqa raja'a al-hidha'aini hatta ya'tiya manzilahu. Dan seterusnya ya. Ini pembahasannya di pembahasan apa? Pembahasan hadis ya. Di sini disebutkan rijalul thiqat wa rijalul muslim dan seterusnya. Yaitu rijalul thiqat, yaitu di sini Syekh Albani menyebutkan bahwa para perawi yang ada di sini orang-orangnya terpercaya. Ya. Ini adalah orang-orang para perawi di dalam yang dipakai oleh Imam Muslim. Ya. Selain Abdullah bin Umar dan seterusnya. Ya. Jadi di sini beliau pengen menguatkan bahwa hadis yang dipakai itu kuat gitu maksudnya. Ya. Walaupun tadi mursal, di sini ada penguatnya. Apa mursal? Yaitu mursal adalah apa? Seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Wa waqtu takbir fil adha min subhi yaum Arafah ila asr ila asr akhir ayyam tasyriq. Adapun waktu takbir pada Idul Adha min subhi yaum Arafah, pada subuh hari raya Arafah ya, ila asr akhir ayyam tasyriq, sampai akhir hari-hari tasyriq. Sahha dzalika an Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hal ini sahih dari Ibnu Abbas, ya, Ali dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi di sini penulis menyebutkan, berpendapat bahwa apa? Dimulainya pada hari raya Arafah. Pada tanggal berapa Arafah berarti? Arafah tanggal 9. Dari tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 13 hari tasyrik, ya kan? Nah, wa amma sighatu takbir. Nah, fal amr fiha wasi'. Adapun sighah takbir, maka perlu perhatikan ini wasi'. Apa wasi'? Maka perkara ini luas. Boleh dengan takbir apa saja. Yang penting takbir dalamnya ada apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham sering ya? Adanya tadi tahlil yaitu la ilaha illallah dan seterusnya. Paham sering ya? Jadi ini luas. Jadi ada memang diriwayatkan di sini yaitu sighah takbir dari Ibnu Mas'ud dan mengatakan apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yukabbir ayyam tasyrik, wa Ibnu Mas'ud bertakbir pada hari raya tasyrik dan mengucapkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi Ibnu Mas'ud seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbarnya 2 kali. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Dan juga ada juga di pembahasan yang lainnya, di riwayat yang lainnya dengan bitathlitsit takbir, takbirnya dengan mengucapkan 3 kali sebagaimana di kita. Di kita kan mengucapkan 3 kali, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Paham ya? Nah, jadi yang diucapkan di kita juga ada. Dalilnya itu apa? Dia mengucapkan 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Ya. Jam berapa azan? Hah? 3 menit lagi. Ya.
Sekarang selanjutnya yaitu salat al-khauf. Nah, salat khauf ini sedikit pembahasannya ya. Di sini sedikit pembahasannya tentang salat khauf. Ya, yaitu apa? Salat khauf, salat ketika takut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat khauf ini, "Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salat faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum." Yaitu ini di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, jika kamu bersama mereka, ya, faqamta lahumus shalah, maka hendaklah kamu melaksanakan salat, berdiri untuk salat. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum, ya, maka hendaklah, ya, yaitu sekelompok dari mereka yaitu berdiri bersama kamu, waliyakhudhu aslihatahum, dan sambil memegang apa? Sambil memegang yaitu senjata. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, dan jika mereka sujud maka hendaknya, ya, ada di antara mereka berada di belakang mereka, ya. Maksudnya apa? Ada dua baris, yang di belakang berdiri, tetap berdiri. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, maka hendaknya yang di belakang itu apa? Dia salat bersama kamu, ya. Lam yusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Jadi yang salat itu di antara caranya yaitu apa? Yaitu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barisan yang pertama salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu barisan yang kedua apa? Tetap berdiri. Ya, barisan yang kedua tetap berdiri sambil memegang senjata. Setelah selesai, ya, rakaat pertama, maka apa? Gantian yang barisan kedua yaitu apa? Ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua. Ya. Ya. Yaitu setelah selesai Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat, maka apa? Maka mereka sama menyelesaikan salatnya ditambah satu lagi. Itu maksudnya. Sifatnya di sini disebutkan tata cara sifat salat khauf, ya. Di sini ada beberapa cara, sebenarnya ada dalil yang lain juga menyebutkan tentang tata cara sifat khauf. Yang pertama di sini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi ihda at-taifataini rak'atan wa ta'ifatul ukhra muwajahatul adu. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Tata caranya yaitu bahwa Rasulullah SAW salat khauf dengan bi'ihda ta'ifatain, dengan salah satu dari 2 kelompok. Jadi ada 2 kelompok. Ya, satu kelompok salat bersama Nabi, wa ta'ifatul ukhra muwajahatul adu. Dan kelompok yang kedua apa? Dia menghadap kepada musuh. Kelompok yang kedua menghadap musuh. Tsumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqabilaini al-adu. Ya. Kemudian apa? Kemudian setelah salat 1 rakaat bersama Nabi SAW, mereka apa? Mereka pergi, yaitu apa? Gantian. Yang salat 1 rakaat bersama Nabi SAW apa? Ya, mereka menghadap kepada musuh, sedangkan yang menghadap musuh mereka datang kepada Nabi SAW. Wajah ulaika thumma shalla bihim an-nabi sallallahu alaihi rak'atan. Dan Nabi SAW apa? Salat bersama mereka juga 1 rakaat. Jadi salat bersama kelompok yang pertama itu 1 rakaat, salat juga bersama kelompok yang kedua juga satu rakaat. Nabi SAW salatnya 2 rakaat, sedangkan mereka salatnya 1 rakaat. Thumma sallama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melakukan salam, thumma qadha haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan. Kemudian, ya, mereka itu apa? Melaksanakan salat 1 rakaat lagi, karena baru melaksanakan 1 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 1 rakaat ditambah yang apa?
Kelompok yang kedua juga menambah satu rakaat. Ya. Itu yang pertama. Ya khair. Lanjutkan insyaallah setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.